Pernahkah kamu berpikir, kenapa dunia bisa berubah hanya karena satu ide? Sebuah pikiran sederhana bisa mengguncang sejarah, menumbangkan kekaisaran, bahkan melahirkan peradaban. Itulah kekuatan berpikir, kekuatan yang sering kita lupakan. Kita hidup di zaman yang penuh informasi, tapi ironisnya, semakin sedikit yang benar-benar berpikir. Kita tahu banyak hal, tapi jarang bertanya mengapa. Kita sibuk belajar, tapi lupa untuk memahami. Padahal, berpikir adalah tanda kehidupan manusia yang paling hakiki. Karena saat akal berhenti bekerja, jiwa pun ikut tertidur. Mari kita mulai dari dasar. Kenapa kita perlu membahas kekuatan berpikir? Pertama, pertimbangan strategis, politik. Pengetahuan bukan sekedar kumpulan teori. Ia adalah kekuatan. Michel Foucault pernah berkata, "Knowledge is power." Siapa yang menguasai pengetahuan, menguasai arah dunia. Zaman dulu, perang dimenangkan oleh senjata. Sekarang, perang dimenangkan oleh narasi, data, dan ide. Mereka yang mampu berpikir strategislah yang memegang kendali masa depan. Berpikir adalah strategi bertahan hidup, bukan lagi kemewahan akademik. Kedua, pertimbangan kebudayaan. Setiap kebudayaan lahir dari cara manusia berpikir. Dari pikiran muncul nilai, bahasa, seni, dan cara hidup. Namun, saat berpikir terhenti, budaya pun membeku. Kita bisa punya teknologi canggih, tapi tanpa nilai itu hanya alat kosong. Berpikir bukan hanya untuk tahu, tapi untuk membangun kebijaksanaan agar ilmu tidak kehilangan arah. Ketiga, pertimbangan pendidikan. Banyak sekolah mengajarkan apa yang harus diingat, tapi tidak mengajarkan bagaimana cara berpikir. Kita mencetak penghafal, bukan pencipta. Padahal berpikir adalah seni menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan. Dalam Islam, tafakur dan tafakuh berarti merenungi dan memahami dengan mendalam. Mendidik bukan sekedar mengisi kepala, tapi menyalakan cahaya di dalamnya. Keempat, pertimbangan agama, Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran bukan hanya kitab petunjuk, tapi juga kitab pemikiran. Ratusan kali Allah bertanya, "Afala ta'qilun?" Tidaklah kalian berpikir? Artinya, berpikir adalah ibadah, bagian dari iman. Rasulullah SAW mengajarkan sahabat untuk merenung, menimbang, mencari makna di balik setiap peristiwa. Berpikir dalam Islam bukan sekedar logika dingin, tapi perjalanan menuju cahaya kebenaran. Kelima, pertimbangan sejarah perkembangan intelektual dalam Islam. Umat Islam pernah menjadi pusat dunia karena kekuatan berpikirnya. Baghdad, Andalusia, Samarkand bukan hanya kota, tapi simbol dari tradisi berpikir yang hidup. Ilmuwan Muslim tidak sekedar membaca wahyu, tapi menafsirkan alam semesta sebagai ayat-ayat Tuhan. Namun, ketika akal dibungkam dan taklid menggantikan tafakur, peradaban pun meredup. Sejarah berhenti ketika kita berhenti berpikir. Dari semua pertimbangan itu, lahirlah tujuan besar dari seri ini. Pertama, untuk menunjukkan nilai dan peran kekuatan berpikir dalam pandangan Islam, bahwa akal adalah amanah ilahi. Kedua, untuk menegaskan perannya dalam kehidupan sosial, bahwa pikiran membangun peradaban. Dan ketiga, untuk menjadikan kekuatan berpikir sebagai alat membangun masyarakat thayyibah, masyarakat yang baik, berilmu, dan beradab. Bagaimana kita akan membahasnya? Kita akan menggunakan 3 lensa utama. Sosiologi pengetahuan, untuk memahami bagaimana pikiran membentuk masyarakat, psikologi kognitif, untuk menyelami bagaimana otak bekerja saat berpikir, dan antropologi kebudayaan untuk melihat bagaimana pola pikir menciptakan nilai dan tradisi. Inilah ruang pembahasan seri kekuatan berpikir.
Kita akan menelusuri bagaimana otak bekerja, bagaimana lingkungan membentuk pikiran, bagaimana berpikir menciptakan kepribadian, dan akhirnya bagaimana semua itu bisa menumbuhkan masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Karena sejatinya, berpikir bukan sekedar kegiatan otak. Berpikir adalah cara manusia mengenal dirinya, Tuhannya, dan dunia. Kalau kamu percaya bahwa berpikir adalah ibadah dan jalan menuju kemajuan, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Perjalanan menuju kebangkitan berpikir dimulai dari sini.